Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang CPNS. Baiklah, pada video kali ini kita akan menjawab soal hitung cepat yang tentu saja seringkali muncul di ujian CPNS, teman-teman ya. Nah, ini merupakan video bagian kelima. Jadi buat teman-teman semuanya yang ingin menonton video sebelumnya, silahkan telusuri di channel kami. Nah, sebelum kita mulai, buat teman-teman semuanya jangan lupa dulu ya untuk like, share, dan follow channel kami. Nah, baiklah teman-teman semuanya, kita langsung saja menjawab untuk soal yang pertama. Di sini ya kita memiliki soal yaitu ya 180 dibagi 9 ya dalam kurung pangkat 2, kemudian dikurang 120 kurang 101 di pangkat 2, teman-teman ya. Nah, kalau kita menggunakan cara seperti biasa dalam menjawab soal hitung cepat ini, tentu saja kita akan kelamaan dalam menjawabnya, teman-teman ya. Oleh karena itu kita harus punya trik supaya bisa menjawabnya dengan benar dan cepat ya. Nah, seperti apa triknya? Kalau kita lihat di sini, kita akan menemukan nantinya rumus penting ya dalam faktorisasi bentuk aljabar, yang dimana X ya pangkat 2 ya, X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 itu sama dengan X ditambah Y dikali X dikurang Y, teman-teman ya. Jadi ini seperti ini untuk rumus pentingnya dalam faktorisasi bentuk aljabar. Nah, sehingga ya untuk kemudian menjawab nilai ini, teman-teman, ini gampang saja ya. Kalau kita ingin menjawab nilai ini, berarti 180 ya kita bagi 9, maka nilainya adalah 20, teman-teman ya. 20 di pangkat 2 ya. Nah, selanjutnya ini dikurang ya. Ini karena ini dikurang, berarti 120 dikurang 101. 120 dikurang 101, maka nilainya 19 ya. Nah, 19 pangkat 2 ini tentu saja akan membutuhkan waktu yang lama ketika kita ingin mencarinya secara manual, teman-teman ya, dengan mengalihkan 19 dikali 19 ya. Nah, oleh karena itu supaya kita bisa dengan cepat menghitungnya, maka nilai 20 kita umpamakan nilai X dan nilai 19 ini kita umpamakan dengan nilai Y. Sehingga ya untuk nilainya di sini kita umpamakan ya rumusnya. Jadi ruas kiri ini sama dengan ruas kanan, teman-teman ya, menggunakan rumus yang seperti ini, teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya? Di sini untuk X ditambah Y ya, X ditambah Y kemudian dikali dengan X dikurang Y. Nah, X dikurang Y, teman-teman ya. Nah, itu berarti nilai X-nya tadi kan 20 ya, 20. Kemudian ditambah nilainya 19 ya, 19. Kemudian dikali X dikurang Y ya, nilai 20 dikurang 19 ya. Itu berarti ya nilainya 1, teman-teman ya. Ini nilainya 1 ya, 20 kurang 19. Maka 20 tambah 19 dikali 1 berarti tersisa ini, teman-teman ya. Nah, 20 tambah 19 itu nilainya adalah 39. Maka untuk jawaban soal nomor 1 ini adalah bagian E, teman-teman ya. Nah, seperti itulah untuk menjawab contoh soal yang pertama. Sekarang kita beralih pada contoh soal yang kedua. Nah, pada contoh soal yang kedua ini, untuk soalnya di sini 99% dari 0,637637. Nah, buat teman-teman semuanya ya, kalau teman-teman tidak mengetahui triknya, pasti tidak akan dapat menjawab soal ini, teman-teman ya. Nah, seperti apa penyelesaiannya? Nah, di sini teman-teman semuanya kita berupaya untuk menyederhanakannya, teman-teman ya. Kita berupaya untuk menyederhanakannya. Bagaimana cara menyederhanakannya? Nah, di sini ya kita umpamakan untuk nilai 99 ya, 999% ya, kita jadikan dia sebagai, jadi 999% itu sama dengan nilainya 999 dibagi 100, teman-teman ya. Nah, jadi 999 dibagi dengan 100. Nah, kemudian karena di situ tertulis dari ya, dari itu menunjukkan
adanya perkalian teman-teman ya. Jadi 999% dari ya berarti dikali teman-teman. Ingat kata darinya diubah menjadi dalam bahasa matematika, dari bahasa dari diubah ke bahasa matematika menjadi kali teman-teman ya. Nah, di sini 0,637 ya, 0,637. Nah, untuk supaya bisa apa istilahnya kita bisa menggunakan bilangan bulat ya. Di sini kan masih hasilnya bilangan desimal teman-teman ya. Jadi supaya nantinya kita mendapatkan bilangan bulat, kita umpamakan teman-teman ya. Kita umpamakan 0,AAA ya, contoh ya. 0,AAA sama dengan A ya, sama dengan A dibagi 9 ya. Nah, kemudian 0,AB ya sama dengan AB dibagi 9 teman-teman ya. Nah, kemudian kita umpamakan lagi 0,ABC dan seterusnya, itu kita umpamakan sebagai ABC ya dibagi dengan 999 teman-teman ya. Nah, buat teman-teman semuanya, jadi kita langsung saja, karena kalau kita menghitungnya, mengalihkannya langsung menggunakan ini teman-teman ya, 999 bagi 100 dikali 0,637 tentu saja akan membutuhkan waktu yang sangat lama teman-teman ya. Jadi kita buat perumpamaan seperti ini. Berarti nilai ABC tadi, yaitu ini nilai A-nya, ini B, ini C ya. Berarti yang ada 637 ya dibagi dengan 999 teman-teman ya. Nah, itu berarti ini sisa kita habiskan ya, 999 dibagi 999 nilainya 1 semua ini ya. Nah, sehingga yang ada hanya 632 dibagi dengan 100 teman-teman ya. Nah, di sini 637 ya. 637 di sini 637 bukan 632 ya. Berarti 637 dibagi 100 ini kita hilangkan 2 nolnya, maka kita buat koma di sini teman-teman ya. Ya, berarti 6,37 ya. Nah, buat teman-teman semuanya yang kurang paham dalam matematika pasti mungkin bingung ya. Kenapa bisa 6,37 ketika dia dibagi 100 ya, dari 637 dibagi 100. Jadi triknya seperti ini teman-teman ya. 637 dibagi 100 ya. Sama saja nilainya kalau 63,7 dibagi 10. Dan sama juga hasilnya ketika 6,37 dibagi 1 teman-teman ya. 6,37 dibagi 1 sama hasilnya dengan 6,37 teman-teman ya. Jadi jawaban yang benar adalah bagian E. Nah, selanjutnya untuk soal yang kedua. Nah, buat teman-teman semuanya, di sini terdapat soal yang tentu saja menggunakan sifat perpangkatan teman-teman ya. Di mana 6 pangkat 4 ditambah 6 pangkat 4 tambah 6 pangkat 4 tambah 6 pangkat 4 tambah 6 pangkat 4 tambah 6 pangkat 4 sama dengan 2 dikali ya, dalam kurung 2 dikali A pangkat N. Dengan A dan N bilangan bulat, maka nilai A ditambah N berapa teman-teman ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 berarti ada 6 kali ya, ada 6 kali 6 pangkat berapa ini? 6 pangkat 4 ya. Ada 6 kali 6 pangkat 4 teman-teman ya. Ada 6 kali 6 pangkat 4 ya. Nah, itu berarti sama dengan 2 dikali ya A dipangkatkan dengan N. Nah, di sini 6 kali 6 pangkat 4, 6 sebenarnya ini sebenarnya sama dengan 6 pangkat 1 teman-teman ya. Sama dengan 6 pangkat 1 ya. Jadi 6 itu sama dengan 6 pangkat 1 ya. Nah, itu berarti kalau 6 pangkat 1, maka untuk 6 kali 6 pangkat 4, maka pangkatnya kita tambahkan 1 ditambah 4 berarti 5 ya, sehingga hasilnya 6 dipangkat 5 ya. Nah, selanjutnya di sini
ya 2 dikali A tutup kurung pangkat N ya. Nah, sekarang kita buat perumpamaan teman-teman ya. Kita buat perumpamaan ya. Dimana ini kan 2 kali A pangkat N ya. Nah, ini kita buat perumpamaan di sini teman-teman ya. Nah, kalau kita buat perumpamaan 2 dikali 3 di pangkat 5 ya, maka hasilnya sama dengan 6 pangkat 5 ya. Hasilnya sama dengan 6 pangkat 5. Itu berarti sama dengan ya, buka kurung 2 kali A tutup kurung pangkat N ya. Nah, di sini adalah nilai A-nya yang akan kita cari teman-teman ya. Nah, nilai A-nya di sini kan ini kan A ya. Kalau kita samakan ini juga nilainya A ya. Berarti nilai A-nya sama dengan 3 teman-teman ya. Nilai A-nya sama dengan 3. Nah, selanjutnya untuk nilai N, struktur nilai N sama dengan yang ada di sini ya. Berarti nilai N-nya sama dengan 5 teman-teman ya. Nah, itu berarti di sini untuk A ditambah N ya, maka sama dengan 3 ditambah 5. Sehingga untuk nilainya ya, yakni 8 teman-teman ya. Nah, baiklah teman-teman semuanya, sekarang kita beralih ke soal berikutnya. Nah, pada soal ini berkaitan dengan persen kembali ya teman-teman ya. Seperti soal sebelumnya, saya sudah mengatakan bahwa kalau kata dari ini ya adalah bagian atau kita ubah dalam bahasa matematika atau persamaan matematika menjadi perkalian teman-teman ya. Jadi ingat, kata dari itu diubah menjadi perkalian. Nah, untuk soalnya di sini 51% dari 576 ya. Nah, dari 22 dibagi 576 ya. Nah, itu berarti kita bisa ubah 51% dikali 576% dikali dengan 22 dibagi 576 ya. Nah, sekarang 51% ini itu sama dengan 51 dibagi 100. Dan 576% sama dengan 576 dibagi 100 teman-teman ya. Itu berarti 51 dibagi 100 dikali ya 576 dibagi 100 kali 22 dibagi 576 ya. 576. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah bisa melakukan proses eliminasi teman-teman, atau melakukan pembagian yang sama sehingga menghasilkan nilai yang lebih sederhana lagi teman-teman ya. Seperti 576 dibagi 576, maka nilainya akan habis teman-teman, berarti sisa 1, ini juga sisa 1 ya. Itu berarti tersisa 51 dibagi 100 ya, kali 1 dibagi 100 dikali 22 dibagi 1. Nah, itu berarti tersisa 51 ya, 51 dikali 22 teman-teman ya, dibagi 100 kali 100, maka nilainya adalah 10.000 teman-teman. Nah, sehingga di sini kita sisa mencari teman-teman ya, kita sisa mencari pembagian di antara keduanya ya. Nah, 51 dikali 22 kalau kita hitung ya teman-teman ya. Kalau kita hitung 51 dibagi 22 di sini ya. Sini 51 dikali 22 ya, kita bisa hitung langsung teman-teman ya. 2 kali 1 2, 2 kali 5 yaitu 10, 2 kali 1 2, 2 kali 5 itu 10 teman-teman. Berarti tersisa 1122 teman-teman ya. 1122 dibagi dengan 10.000 teman-teman ya. 10.000. Nah, 1122 ini dibagi 10.000 berarti sisa kita buat angka atau tanda komanya teman-teman ya. Koma, karena di sini kalau kita hapus komanya 1 maka komanya ada di sini. Hapus komanya 2 maka komanya ke depan ya. Hapus koma yang ketiga maka komanya yang ada di sini teman-teman. Hapus 0 yang ada di sini berarti terhitung 0,1 teman-teman ya. Berarti jawabannya 0,1122 teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah bagian B. Baiklah teman-teman semuanya, itulah cara menyelesaikan untuk soal yang keempat. Sekarang kita beralih pada soal yang kelima. Nah, pada soal yang kelima ini kita lihat ada pengurangan dan penjumlahan antar bilangan pecahan ya. Nah, untuk bisa melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, maka teman-teman harus menyamakan penyebutnya. Semisal ya,
1/2 ditambah 1/2 ya. Ini adalah penyebutnya, yang bagian bawah, kemudian bagian atas ini adalah pembilangnya teman-teman. Nah, kalau menemukan soal seperti ini, konteksnya seperti ini, maka teman-teman bisa menjawabnya, menjumlahkan pembilangnya, tetapi untuk penyebutnya kita harus samakan teman-teman ya. Jadi 2, 2, 2, sehingga nilainya 2/2 sama dengan 1 ya. Kenapa? Jadi di sini nilainya 1 karena 0,5 tambah 0,5 nilainya 1 ya. Nah, sama halnya dengan ini teman-teman ya. Jadi di sini kita menggunakan triknya dalam matematika kita mencari kelipatan persekutuan terkecilnya teman-teman ya, atau KPK. Nah, untuk kelipatan kelipatan persekutuan terkecilnya, nah untuk mengambil KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari penyebutnya, maka kalau kita lihat 3, 2, dan 4 ini, maka kelipatan persekutuan terkecilnya yaitu kita mengambil angka 12 teman-teman. Kenapa bisa angka 12? Karena 12 dibagi 3 bisa dapat hasilnya, 12 bagi 2 juga bisa dapat hasil bilangan bulatnya, 12 bagi 4 juga bisa mendapatkan hasil bilangan bulatnya ya. Jadi di sini kita bisa tuliskan kembali untuk soalnya, 1/3 dikurang 3/2 tambah 4/4, maka ya kita bisa gunakan trik seperti ini ya. Untuk bagian depan yang ini ya, kita pisahkan dengan yang pecahannya teman-teman ya. Nah, di sini 1 dikurang 3 ya, 1 dikurang 3, kemudian ditambah dengan 4 ya. Nah, ini teman-teman ya. Kemudian ditambah dengan 1 dibagi 3 dikurang 1 dibagi 2 ditambah 1 dibagi 4 teman-teman ya. Jadi seperti ini penyelesaiannya untuk jenis soal seperti ini ya. Kita lihat 1 dikurang 3 tambah 4 berarti 1 kurang 2 minus 2. Minus 2 tambah 4 berarti positif 2 teman-teman ya. Ditambah. Nah, di sini kita lihat ya. Sama-sama kita bisa ini ya. Kita gunakan KPK-nya, kelipatan terkecilnya adalah 12. Nah, sekarang kita menentukan nilai yang ada di pembilangnya teman-teman. 12 dibagi 3 maka nilainya 4. 4 dikalikan dengan 1 maka nilainya 4 ya. Nah, kemudian karena di sini tanda minus, tanda kurang ya, kita kurangkan. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Dikalikan dengan 1 maka kali 6 ya. Nah, kemudian ditambah, karena di sini ditambah. Kemudian 12 dibagi 4 nilainya 3, maka dikalikan dengan 1 yaitu 3 teman-teman. Nah, sehingga 2 ditambah 4 dikurang 6 itu nilainya 2, minus 2 ya, minus 2. Kemudian minus 2 ditambah 3 itu nilainya 1. Berarti tersisa 2 tambah 1/12 teman-teman. Nah, 2 tambah 1/12 sama saja nilainya yaitu 2/12 teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu untuk jawabannya teman-teman. Jadi jawabannya adalah bagian A. Nah, baiklah teman-teman semuanya, seperti itulah jawabannya untuk jawaban yang kelima ini, soal kelima ini. Semoga secara keseluruhan informasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like, share, dan follow channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.